Musim kemarau ini kemungkinan masih akan terus melanda ya sejumlah wilayah di Indonesia. Berdasarkan prediksi dan juga pantauan dari BMKG, curah hujan ini akan turun di bulan apa Ibu, dan kemungkinan akan provinsi mana saja atau wilayah mana saja Bu yang kemungkinan akan turun hujan terlebih dahulu? Iya, untuk saat ini provinsi yang sudah turun hujan lebih dahulu adalah wilayah yang berada di sebelah utara Katulistiwa. Misalnya di sini di Sumatera Utara, kemudian sebagian dari Sumatera Barat, Riau, sebagian dari Riau, itu sudah turun di bulan September. Kemudian pada bulan Oktober itu yang sudah memasuki musim hujan di bulan ini adalah seperti Jambi, Sumatera Selatan bagian utara, kemudian juga sebagian wilayah Kalimantan Barat, kemudian sebagian Kalimantan Tengah bagian barat, dan sebagian Kalimantan Timur. Itu yang terjadi di bulan Oktober, mendahului sebagian besar dari wilayah Indonesia. Baik, lalu Demikian. untuk di Pulau Tapi wilayah Jawa Indonesia sendiri, Bu? lainnya masih kering. Baik, lalu untuk di Pulau Jawa sendiri, Ibu, diprediksi akan terjadi di bulan apa Ibu untuk turun hujan? Sebagian besar wilayah Pulau Jawa, termasuk di sini Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan sebagian besar Jawa Tengah, sebagian Jawa Timur, mengalami musim hujan di bulan November, bersamaan dengan wilayah di Sumatera Selatan, Lampung, kemudian juga di wilayah Bali, sebagian kecil NTB, sebagian kecil NTT, Sulawesi Utara, Gorontalo, sebagian Sulawesi Tengah, sebagian besar Sulawesi Selatan, Maluku Utara bagian utara, dan Papua Selatan bagian selatan. Itu di bulan November mulai turun hujan, insya Allah. Budi Korita, selain dari kemarau yang cukup panjang ya Bu, artinya kemarau atau cuaca ekstrim ini, apalagi Bu yang kemungkinan bisa terjadi di Indonesia yang perlu kita waspadai? Meskipun saat ini sebagian wilayah Indonesia, sebagian besar wilayah Indonesia, terutama yang berada di wilayah Katulistiwa ke selatan atau wilayah selatan, mengalami kemarau yang lebih panjang dari normalnya dan lebih kering. Namun sebagian lagi wilayah Indonesia dari Katulistiwa ke utara justru mengalami hujan lebat. Ya, bahkan ada yang sudah mengalami banjir. Jadi dan barangkali itulah yang yang tadi ada isu kabut asap itu, karena di wilayah yang berbatasan itu mengalami hujan. Jadi seandainya di wilayah selatan itu asapnya tebal, kami mendeteksi lewat radar itu ternyata kena hujan begitu. Di wilayah sekitar Pontianak ke utara itu kan perbatasan dengan Malaysia ya, juga di wilayah Riau ke utara itu. Jadi, tapi poinnya ada dua jenis bencana yang sangat kontradiksi. Kekeringan di selatan, di wilayah tengah utara itu justru basah atau bahkan mengalami banjir. Demikian. Jadi ini perlu diwaspadai Baik, dua-duanya. baik. Jadi sebetulnya untuk kabut lintas batas ini tidak terjadi ya kalau menurut pantauan dari BMKG? Sampai hari ini yang dideteksi dari radar, benar dari satelit juga tidak terjadi karena itu tadi juga selain upaya untuk mencegah, jadi sebenarnya KLHK, BMKG, BNPB, upaya mencegah kabut asap itu sudah dilakukan sejak bulan Februari. Sebetulnya pemerintah Indonesia di bawah koordinasi Ibu Menteri KLHK itu sudah mengantisipasi adanya musim kemarau yang lebih kering dan lebih panjang itu sejak bulan Januari. Kami sudah koordinasi, sehingga langkah yang dilakukan sejak bulan Februari itu adalah antara lain, satu, mencegah kebakaran lahan dan hutan, dan kedua, mulai mengisi tandon-tandon air, waduk-waduk, agar saat bulan Juli yang diprediksi akan kemarau kering,
waduk-waduk sudah terisi, embung-embung sudah terisi, dan lahan-lahan yang biasanya terbakar sudah terbasahi. Itu sudah diantisipasi lanjut. Nah, sehingga sebetulnya kalau kita membandingkan titik api, itu tidak dengan tahun lalu. Tahun lalu itu fenomenanya La Nina, kemarauannya basah. Jadi ya wajarlah kalau tidak terjadi karhutla. Namun dibandingkan dengan masa saat El Nino 2019 dan 2015. Sehingga dan waktu itu memang ada 2015 ada menyeberang ya karena El Nino-nya kuat. Nah, untuk kali ini sebetulnya El Nino-nya moderat dan itu juga potensi karhutla sama banyaknya dengan tahun 2019 di mana terjadi El Nino moderat. Jadi potensinya sama, namun jumlah titiknya itu jauh berkurang, lebih sedikit dari separuhnya tahun 2019. Meskipun lebih banyak dari tahun 2020, 2021, dan 2022. Karena 3 tahun itu kita mengalami La Nina atau kemarau basah. Sehingga titik apinya ya wajar kalau memang lebih sedikit. Sehingga poinnya pemerintah Indonesia itu sudah menyiapkan sedini mungkin. Nah, sehingga kebetulan kami juga memonitor tadi lewat satelit Himawari dan juga yang terakhir kami menggunakan radar cuaca dan kami mendeteksi di zona-zona lintas batas itu sudah mulai turun hujan. Di mulai akhir September tadi, akhir September, Oktober itu sudah mulai turun hujan. Sehingga hal itulah yang membantu secara alamiah selain TMC, selain gerakan di darat, bagaimana upaya gabungan dari KLHK, BNPB, pemerintah daerah dan BMKG juga melakukan gerakan di darat untuk mencegah terbakar itu. Sehingga itulah yang perlu disampaikan, menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Dirjen. Baik, Ibu Dwi Korita. Seiring dengan kalau kita lihat memang kemarau ini cukup panjang begitu ya Bu, dan akan berakhir atau diprediksi akan berakhir di bulan Oktober. Artinya kemudian akan ada musim hujan. Nah, apakah ada potensi banjir yang memang perlu kita waspadai Ibu seiring dengan hujan yang cukup lebat atau seperti apa pantauan dari BMKG? Ya, nanti kalau musim hujan, meskipun prediksi kami hujan di mulai November hingga 2023, katakanlah mulai sampai bulan Maret, April, itu diprediksi hujannya normal. Namun sebagian kecil wilayah, yaitu sekitar 9% dari zona musim, itu mengalami curah hujan bulanan yang lebih tinggi dari normalnya. Serta 9% lagi mengalami curah hujan yang lebih rendah dari normalnya. Namun sebagian besar normal. Meskipun demikian, itu kan tadi curah hujan bulanan. Yang perlu diwaspadai, prediksi hujan bulanan itu bisa turun hanya dalam 1 hari. Karena ya ini dampak dari perubahan iklim ini jadi kacau ya. Jadi hujan seperti di Jabodetabek atau di DKI di bulan Januari 2020 ya, ini kan banjir yang sangat cukup masif ya. Itu karena hujan yang harusnya 1 bulan itu turun hanya beberapa jam di malam hari hingga dini hari. Nah, sehingga kita tetap perlu meskipun musim hujannya adalah secara bulanan itu normal, tetap harus mewaspadai potensi terjadinya bencana hidrometeorologi basah, yaitu banjir bandang, longsor, banjir, dan misalnya bencana basah lainnya.